Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5 bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Kita akan membahas topik B, mengapa kita perlu makan dan minum, di halaman 140 sampai dengan 145. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas topik B, mengapa kita perlu makan dan minum. Pertanyaan esensialnya yang pertama, mengapa kita perlu makan dan minum? Bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem pencernaan bekerja mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kemudian yang keempat, seperti apa pola makan dan jenis makan yang sehat, makanan dan minuman yang sehat. Nah, ini ada teman kita ya, aduh perutku mengapa sakit sekali ya? Lalu jawab temannya, kamu sih sering tidak sarapan pagi dan suka jajan makanan pedas dan berwarna tajam di kantin. Makanya kita harus menjaga organ pencernaan kita agar tidak sakit. Bagaimana caranya? Yaitu tadi Ian, kamu harus menjaga pola makan, makannya tepat waktu dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kosakata baru ya, ada sistem pencernaan. Ini artinya adalah kumpulan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian pernahkah kalian terlambat makan atau tidak makan dalam waktu beberapa jam? Biasanya kita akan merasakan kepala kita pusing, perut sakit, dan juga badannya lemas ya saat kita terlambat makan. Tubuh kita ibarat mesin yang juga membutuhkan bahan bakar. Kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai bahan bakar. Di dalam makanan dan minuman terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Nah, tetapi sebelum gizi tersebut bisa digunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Nah, kemudian sekarang mari kita mencoba begini cara masak makanan masuk ke perut kita. Nah, ini percobaannya yang pertama ada alat dan bahannya yaitu gunting, balon berbentuk panjang dan tipis, sendok teh, sepotong roti tawar, dan minyak goreng sebanyak 1 sendok teh. Nah, percobaannya langkahnya pertama potong bagian pangkal balon seperti ini ya agar membentuk saluran yang panjang. Tuangkan minyak goreng sebanyak 1 sendok di sini. Lalu ambil 1 potong roti nih ya. Ambil kemudian kepal-kepal ya hingga ukurannya selebar diameter balon. Masukkan bulatannya ke dalam satu sisi balon. Lalu tekan bagian balon yang berada di bagian belakang roti yang sudah dibulatkan. Terus tekan, amati apa yang terjadi. Kemudian yang berikutnya membuat alat peraga sistem pencernaan. Alatnya dari barang bekas yang bisa dijadikan alat peraga, lalu selembar karton atau kardus bekas, lalu ada alat mewarnai, gunting, dan juga lem. Langkah percobaannya, kalian akan membuat alat peraga yang terdiri dari organ-organ pencernaan manusia. Yang kedua, lakukan diskusi bersama teman sekelas kalian mengenai bentuk dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian kalian dapat membuat model dari bubur kertas, barang bekas, atau dengan menggambarnya sendiri. Ya, buatlah keputusan di dalam kelas. Nah, ini nanti dilakukan praktek di sekolah ya adik-adik ya. Sekarang kita bahas, mari refleksikan. Mengapa manusia membutuhkan makanan dan minuman yang mengandung nutrisi seimbang? Nah, di sini kita lihat jawabannya nomor 1 adalah karena tubuh manusia membutuhkan berbagai macam nutrisi untuk membantu manusia menjalani aktivitas, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, serta mendukung pertumbuhan. Kemudian, seberapa baik asupan nutrisi yang kalian dapatkan setiap hari? Nah, ini bervariasi ya, sesuai dengan kalian masing-masing. Yang ketiga, mana di antara makanan ini yang menurut kalian lebih sehat? Jelaskan. Ini ada makanan nih ya. Yang A, burger, sosis, keripik, es krim, terus es krim berisi krim dan coklat. Lalu yang ini ada ikan, tomat, nasi, sayuran segar, dan juga susu. Nah, jawabannya kita lihat di sebelah kanan ya. Menu makanan A terdiri atas makanan-makanan siap saji atau fast food yang biasanya banyak karbohidrat, gula, lemak, dan sedikit proteinnya. Nah, tidak ada makanan dengan kandungan serat
dan vitamin yang tinggi pada menu makanan A. Nah, kemudian untuk yang B, ini ada keseimbangan kandungan nutrisi ya, ada karbohidrat dari nasi, lalu protein dan lemak dari ikan dan susu, kemudian serat dan vitamin ya dari tomat dan sayuran. Lalu di menu B ini sudah lengkap ya, jadi B lebih sehat dibandingkan A, jadi B lebih sehat. Yang keempat, seberapa sering kalian mengalami gangguan pencernaan? Nah, ini nanti bervariasi ya, disesuaikan saja. Nah, kita lihat pembahasan kita tadi sampai halaman 45 ya. Jadi kita masih baca ini sampai halaman 145. Nah, mengenal organ pencernaan manusia. Ada gambar di sini ya. Ini adalah mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus besar, usus halus, dan ini ada rektum. Nah, kalian tentu sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan. Lebih mudahnya, pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan Tuhan. Bukan sulap, bukan sihir ya. Nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan lewat mulut kita tuh nanti berubah menjadi benda kuning kecoklatan yang biasa kita sebut tinja. Nah, hal ini terjadi karena makanan mengalami proses panjang di dalam tubuh kita. Bayangkan kita akan jalan-jalan ke saluran pencernaan, kita akan mulai perjalanan dari paling atas, ibaratkan bahwa makanan yang kita makan memasuki sebuah gua dan akan mengalami perjalanan panjang. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama adalah mulut. Kita mulai dengan berdoa dan memasukkan makanan melalui bibir atau mulut kita, kemudian ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya dikunyah sambil menikmatinya. Kamu harus bersyukur karena Tuhan menciptakan indera perasa pada lidah sehingga kita bisa merasakan makanan yang dimakan ya, ada yang lezat, manis. Ya, sebelum makanan kita telan sebaiknya dikunyah sebanyak 32 kali. Ya, dihitung ya adik-adik ya. Kemudian kerongkongan, saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Kemudian makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Lalu di lambung terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita. Tugasnya adalah menghancurkan makanan yang kita makan. Lalu di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Lalu setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau pasta. Nah, kemudian di usus halus, kemudian bubur makanan masuk ke dalam usus halus ya. Lalu makanan akan melewati 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari, duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita. Sari makanan yang akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di tubuh kita. Lalu ada juga rektum. Nah, sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap sehingga yang tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan ya. Nah, ini disebut tinja atau feses. Lalu ada anus, ini tempat mengeluarkan tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Ya, makanya kalau adik-adik tuh kebelet ya pengen pup itu masih bisa tahan ya. Nah, ini otot ini yang bekerja. Otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Nah, mengapa sih kita perlu makan? Nah, mobil juga butuh bensin ya untuk berjalan. Nah, tubuh kita juga perlu makan ya, makanan yang bergizi. Nah, sejak lahir hingga akhir masa remaja nanti kita harus terus tumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda dalam proses pertumbuhan. Jika mobil diisi dengan bahan bakar yang salah, maka mobil tidak akan berjalan atau bahkan rusak ya. Nah, tubuh kita pun demikian. Kita juga harus memasukkan makanan yang sesuai ke dalam tubuh. Nah, ini kita coba lihat makanan-makanannya adik-adik. Ini ya. Nah, makanan ini. Nah, ini kita kayaknya bahas di pembelajaran berikutnya ya. Iya, betul. Kita bahas nanti adik-adik ya untuk yang makanan-makanan ini. Sementara pembelajaran kita sudah selesai, semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat.
Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.